Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang fisika matematik. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan klik juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video-video terbaru dari channel ini. Dan di kesempatan ini kita akan belajar tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Kalau kita punya sebuah fungsi fx yang merepresentasikan nilai pada rentang atau area tertentu ya. Nah, di sini pada misalnya pada sepanjang x ya, dimana di situ ada x0 sebagai batasan awal atau sebuah fungsi atau nilai yang telah kita ketahui dan kita akan mencari rentangnya setelah x0 dan seterusnya ya. Nah, dan tentu itu berarti selisihnya ya, selisih antara x kurang x0 ya. Dan di situ akan ada konstanta dari area atau rentang tersebut. Maka kalau kita coba deretkan ya, fungsi ini kita coba deretkan ya, karena kita akan mencari misalnya perbagian tadi kan pada rentang itu. Kalau kita ingin deretkan ya, dan kalau kita deretkan pada deret pangkat, berarti ini dipangkatkan, misalnya pangkatnya akan terus meningkat kan dan dijumlahkan, misalnya ini pangkat 0 tambah pangkat 1 tambah pangkat 2 dan seterusnya ya. Maka di sini kalau kita coba deretkan deret pangkat, berarti fx sama dengan ini kita pangkatkan 0 ya, dari 0 misalnya, berarti ini x kurang x0 pangkat 0 yang ini. Kemudian konstantanya juga harus dipangkatkan 0 ya. Konstanta yang dipangkatkan 0 ini saya misalkan A0 ya. Kemudian tambah ini, kemudian dipangkatkan 1 lagi ya, habis pangkat 0 habis itu pangkat 1. Berarti pangkat 1 ini konstanta pangkat 1 ini saya misalkan A1 ya, dan seterusnya. Ini pangkat 2 ini saya misalkan A2, pangkat 3 konstanta pangkat 3 saya misalkan A3 dan seterusnya. Dan kalau kita ingin buat notasinya, berarti ini menggunakan sigma kan, karena dijumlahkan, penjumlahan ya, berarti kita gunakan sigma, yaitu sigma dari di sini kita pakai n sama dengan 0 sampai tak terhingga ya. Berarti seperti ini kan notasinya, an x kurang x0 pangkat n ya. Untuk deret yang ini ya, deret pangkat ini kita bisa notasikan seperti ini kan. Kalau kita coba misalnya n sama dengan 0 ya, dari n sama dengan 0, berarti a0 di sini ya, a0 x kurang x0 pangkat 0 ya, tambah kemudian n sama dengan 1, berarti a1 x kurang x0 pangkat 1 ya, cocokkan dan seterusnya. Notasinya seperti ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita akan mencari konstanta dari masing-masing suku ya, atau nilai dari masing-masing suku yang akan menjelaskan dari, atau kita akan mendapatkan sebuah informasi dari area tadi ya yang kita ingin coba cari. Nah, di sini kita harus cari konstantanya ya, atau koefisiennya A0, A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Kita akan cari itu, dan ketika kita sudah dapatkan, kita akan kembalikan ke persamaan ini ya, agar kita bisa mengetahui lebih jauh tentang fungsi fx ini. Maka pertama kita akan gunakan pendekatan bahwa x sama dengan x0 ya, dimana x sama dengan x0, jadi x0 tadi ya sama dengan x. Kita gunakan pendekatan itu. Maka kalau kita gunakan pendekatan ini, kita bisa langsung mendapatkan untuk A0 ya. Nah, kalau kita masukkan kan x sama dengan x0, berarti ini bilangannya sama ya, berarti ini hasil pengurangannya tentu 0 ya, karena x sama dengan x0, berarti hasil pengurangannya ini 0 ya, karena pengurangan dari bilangan yang sama misalnya. 0, ini juga 0, suku di sini semua 0, 0. Maka ini kan 0, 0 pangkat 0 ya, apapun yang dipangkatkan dengan 0 kan hasilnya 1 ya. Berarti suku yang ini tinggal A0, karena di sini kan 1 ya, 1 kali A0 tetap A0. Sedangkan yang ini 0, 0 pangkat 1, 0 ya, 0 pangkat 2, 0, 0 pangkat 3, 0. Berarti ini semua 0, ini 0, suku yang ini 0, dan seterusnya 0. Yang bersisa hanya di suku yang ini, dimana suku yang ini tersisa tinggal A0 ya, karena ini unik, dia pangkat 0, karena kalau pangkat 0 kan hasilnya 1 ya, berarti sini tinggal A0. Maka kita bisa dapatkan dengan pendekatan ini bahwa A0 sama dengan fx ini ya, atau tadi x sama dengan x0 ya. Berikutnya, untuk mencari A1, A2, A3 dan seterusnya, kita coba turunkan persamaan ini ya.
Kalau kita turunkan satu kali ya, berarti f aksen x ya, turunkan satu kali, maka ini kita turunkan satu kali, 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 dan seterusnya kan, seperti itu. Maka ini kalau kita turunkan satu kali, ini kan x kurang x0 pangkat 0, ini kan hasilnya 1 ya. 1 kali A0 berarti A0. Turunan dari A0, A0 kan tadi konstanta ya, sudah memiliki nilai. Kalau kita turunkan, tentu hasilnya adalah 0 ya. Maka ini hasilnya 0. Kalau ini kita turunkan berarti menjadi A1 saja ya, karena ini kan 1 ini akan mengalir di sini, 1 kali A1, A1, kemudian pangkatnya dikurang 1, 1 kurang 1 berarti pangkat 0, pangkat 0 hasilnya, ini kan berarti kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya, berarti 1 kali A1 ya A1, tambah ini kita turunkan sekali lagi, ini kita turunkan sekali ya, karena tadi semua kita turunkan satu kali, karena fungsinya kita turunkan satu kali. Maka ini kalau kita turunkan satu kali berarti 2 dikalikan di sini ya, turunan biasa kan, berarti 2 kali A2 X kurang X0 pangkat 1 ya, pangkatnya dikurang 1 kan. Begitupun yang ini ya, ini juga berarti 3A3 X kurang X0 pangkat 2 ya, pangkatnya dikurang 1, 3-nya akan mengalir di sini kan. Tambah berarti untuk yang suku selanjutnya berarti seperti ini kan, 4A4 X kurang X0 pangkat 3 tambah 5A4, sorry ini 5A5 ya, ini ada kesalahan penulisan, seharusnya ini adalah 5A5 ya, ini 5A5 X kurang X0 pangkat 4 dan seterusnya ya. Ini kan kalau seterusnya berarti 6 ya, 6A6 X kurang X0 pangkat 5 kan. Nah seperti itu. Kalau kita turunkan sekali lagi ya, coba tadi kita sudah turunkan persamaan ini sekali, hasilnya seperti ini. Kalau kita turunkan sekali lagi ya, berarti sudah turunan kedua dari fungsi fx ini, berarti ini kita turunkan sekali lagi ya, turunkan sekali, ini juga turunkan sekali, ini juga turunkan sekali ya. Ini kan sudah turunan sekali ya. Kalau kita turunkan sekali lagi, maksudnya turunan keduanya ya, berarti ini kita tinggal turunkan sekali lagi. Nah, A1 kalau kita turunkan tentu hasilnya 0 ya, karena A1 juga konstanta, kita turunkan hasilnya 0. Berarti di sini 0. Kemudian ini kalau kita turunkan sekali lagi berarti tinggal 2A2 ya. Ini kalau kita turunkan sekali kan tinggal 2A2. Ini kan pangkat 1 seperti ini tadi kan kasusnya ya. Kalau kita turunkan sekali hasilnya tinggal A1. Nah, ini juga kalau kita turunkan sekali hasilnya tinggal 2A2 ya. Karena ini kan pangkat 1 kurang 1 0. Pangkat 0 berarti 1. 1 kali 2A2 berarti 2A2. Tambah ini kalau kita turunkan sekali berarti 2 kan akan mengalir di sini kan. Berarti saya bisa tulis 3 kali 2 A3 ya. 3 kali 2 A3 X kurang X0 pangkat 1 ya. Ini kan kurang ya, pangkatnya jadi kurang 1. Tambah untuk yang ini berarti 3 akan mengalir di sini, kemudian 3-nya kurang 1 ya. Seperti konsep turunan biasa ya, berarti 4 kali 3 A4 X kurang X0 pangkat 2 ya. Ini pangkatnya kurang 1 kan, dan seterusnya. Sekarang kalau kita turunkan sekali lagi ya, turunan ketiga dari fungsi f, berarti ini kita turunkan sekali lagi ya. Yang turunan kedua tadi kita turunkan sekali lagi. Berarti ini turunan sekali lagi tentu hasilnya 0 ya, karena ini juga konstanta, A2 konstanta, 2A2 konstanta, turunkan, kalau kita turunkan hasilnya 0. Nah, ini kalau kita turunkan sekali, berarti ini 3 ya. 3 kali 2, saya bisa tulis kali 1 ya, karena ini kan ada pangkat 1. Pangkat 1 akan mengalih, kemudian 1 dikurang 1. Nah, pangkat 1 akan mengalih di sini, berarti 3 kali 2 kali 1 A3 kan. Karena ini kan 1 pangkat 1 kurang 1 hasilnya 0. Ini yang dipangkatkan 0 ya hasilnya 1. Berarti tinggal 3 kali 2 kali 1 A3. Tambah ini kita turunkan sekali, berarti 4 kali 3 kali 2 ya. 4 kali 3 kali 2 X kurang X0 ya, pangkat 1. Karena di sini kan pangkat 2-nya dikurang ya, jadi 1. Dan seterusnya. Sekarang kita gunakan pendekatan tadi ya. Kalau kita ingin mencari nilai masing-masing koefisien ini atau konstanta ini, maka kita gunakan pendekatan X sama dengan X0. Maka kita gunakan X sama dengan X0 tadi, kita akan bisa mendapatkan nilai, tadi kan A0 kita sudah dapatkan ya. Kita bisa mendapatkan nilai A1, A2 dan A3 dan seterusnya menggunakan pendekatan ini. Pendekatan yang sama untuk mencari A0 tadi. Maka kalau kita gunakan pendekatan ini untuk mencari A1 ya, berarti di sini kan ada A1 ya.